Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, nama saya Muhijjar. Saya akan menjelaskan tentang dan dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia Merdeka pada tahun 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin. Periode pemerintahan Indonesia tahun 1959 dan 1965, demokrasi terpimpin. Dekret Presiden. Hasil pungutan menunjukkan bahwa 2.669 orang setuju kembali kepada Undang-Undang 1945, sedangkan 119 orang tidak setuju kembali Dekret Undang-Undang 1945. Tujuan dikeluarkan Dekret Presiden adalah untuk menyelesaikan masalah yang semakin tidak menentu untuk menyelamatkan negara. B. Dekret Presiden isinya membentuk MPS dan DPS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, memperlakukan kembali Undang-Undang 1945, tidak berlakunya Undang-Undang 1950. Yang ketiga, pembubaran konstitusi. C. Reaksi adanya Dekret Presiden. 1. Rakyat menyebut baik sebab mereka untuk mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa liberal. Yang kedua, Mahkamah Agung membenarkan untuk mendukung pelaksanaan Dekret Presiden. Kedua, demokrasi terpimpin. Pengertiannya, demokrasi pemimpin adalah sistem demokrasi yang berjalan antara tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Demokrasi ini seluruh keputusan serta pemikiran terpusat pada pemimpin negara yang kala dipegang oleh Presiden Soekarno. Adapun ciri-ciri demokrasi pemimpin sebagai berikut. 1. Demonstrasi Presiden Soekarno berperan sebagai dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, terbatasnya peran partai politik. Yang ketiga, meluasnya peran militer sebagai unsur politik. B. Tugas demokrasi terpimpin. 1. Demokrasi terpimpin mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil. Sebagai warisan demokrasi, parlementer liberal menjadi lebih mantap dan stabil. Yang B. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi parlementer atau liberal. C. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Kebebasan partai dibatasi. B. Presiden cenderung berkuasa untuk sebagai kepala sekaligus kepala pemerintah. B. Dinamika kebijakan pendidikan tahun 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Pendidikan kembali berlandasan pada Undang-Undang Dasar 1945. B. Tujuan pendidikan. Bahkan dunia pendidikan dapat dilepaskan dari pengaruh politik monopoli. Bahkan dapat dikatakan pemerintah sadar benar bahwa posisi pendidikan sebagai mekanisme rekayasa sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, sistem pendidikan, konsep struktur persekolahan. Sekolah taman kanak-kanak merupakan persiapan bagi sekolah dasar dengan mempelajari pertimbangan perkembangan anak, materi yang tidak terlalu format dan mengingat serta lingkungan sosial yang menunjang. B. Sekolah dasar sebagai pendidikan pertama memberi dasar pengetahuan dan moral. 4. Kurikulum. 1. Kurikulum SD. Sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar pada tahun 1965 yang memiliki struktur program yaitu SD menggunakan bahasa daerah dan kelas 1 sampai 3. Dan yang kedua, SD menggunakan bahwa bahasa dari kelas 1 kelas 1. Yang kedua, kurikulum SMP. Kurikulum SMP masa demokrasi terpimpin mengalami perubahan. Kurikulum SMP 1967 disebut
kurikulum SMP pada gaya baru. Yang ketiga, kurikulum SMA. Pada saat demokrasi dipimpin, kurikulum SMA mengalami tiga kali perubahan, yaitu pada tahun 1952 sampai 1961 dan 1964. Pada tahun 1952, kurikulum SMA terdiri dari bagian A. Bahasa Sastra, B. Ilmu Pengetahuan dan Alam, C. Ekonomi. Pada tahun 1961, kurikulum mengubah tujuan menjadi sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat, yang menggolongkan mata pelajaran menjadi 4, yaitu kelompok dasar, khusus, penyertaan, dan prakarya. Kurikulum mengubah menjurus SMA dilakukan di 3 kelas. Yang kelima, sistem ujian. Di jenjang pendidikan dasar menengah diadakan setelah beberapa pertemuan, keadaan tidak jauh berbeda dengan masa sekarang. Meskipun demikian, pada waktu untuk digunakan istilah formatif dan summatif ataupun summatif. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.